Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Oke, kita jumpa lagi di Cakap-Cakap Jari. Hari ini kita cakap-cakap tentang lingkungan hidup. Jadi kalau lingkungan hidup menurut pengertian dari Profesor Dr. Emil Salim, ya kan? Lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Nah, hari ini kita berada di Kabupaten Langkat dan kebetulan lingkungan hidup ini ada dinasnya di pemerintah Kabupaten Langkat. Jadi cakap-cakap jari hari ini berada di tempat pembuangan akhir sampah TPA namanya. Jadi sampah itu merupakan bagian dari Dinas Lingkungan Hidup. Untuk lebih jelasnya, kita tengok-tengok dulu kegiatan pembuangan akhir sampah ini. Sepertinya di sana ada Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kita jumpain dan kita cakap-cakap apa yang dilakukannya. Oke, kita menuju ke sana. Kerjaan lingkungan hidup, ya kan? Rame juga, Bang. Rame, burung. Ada Pak Kadis itu. Nah, Pak Kadis. Kita ke Pak Kadis dulu, ya kan? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sekjen, ini biasa tengok-tengok, kan? Kebetulan ada kita ini cakap-cakap lingkungan. Suruh juga nih nengoknya, kan? Jadi gini, Pak Kadis. Kebetulan kita ini berhadapan dengan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Muhammad Harmain, STP, Pak, ya? Iya, betul. Jadi beliau Kepala Dinas didampingin Pak Sekretaris Jenderal, ya, Sekjen, ya? Pak apa? Sekretaris Dinas. Oh, Sekretaris Dinas. Inilah aku kurang hafal lagu di dinas ini, kan? Sekretaris Dinas Pak apa, Pak? Erwin. Pak Erwin. Nah, juga ada ini yang topnya nih, leadernya nih di sampah, ya kan? Pak Kabid Kepala Bidang Pak Reza. Ya, Tengku Reza Lidya, Pak. Tengku Reza Lidya. Oke, hari ini kita mau cakap-cakap tentang ini kan tempat apa namanya? Pembuangan akhir sampah. Iya, sebelumnya biar diluruskan dulu ya. Sekarang namanya TPA itu tempat pemrosesan akhir. Oh, tempat pemrosesan akhir. Jadi sampah-sampah yang ada di kecamatan-kecamatan di sini ngumpulnya. Kita kumpul, kita proses. Kita proses. Oke. Jadi kita sebelum cakap masalah sampah ini pas kebetulan di sampah kita cakap-cakap yang tentang lingkungan hidup lah ya, Pak. Iya. Ya kan? Boleh. Ini di sini atau di mana ini? Kita cakap nih. Boleh di sana kita. Oke. Jadi biar enak kita cakap-cakapnya santai, kita cari tempat duduk dulu ya. Oke, kita berangkat ke sana. Oke. Jadi enaknya ini Pak Kadis ini, ya kan, selain ngantor, disempatkannya dia meninjau tempat pemrosesan ini, kan. Sambil cuci mata nih, Pak, ya. Cuci mata. Betul. Tapi ini sedap, ya kan. Sampai dari kemarin bahkan sini ada tempat santai juga katanya, kan. Oke. Ya, kita sudah sampai di sini, duduk. Tadi jalan nengok-nengok, ya kan. Nah, tadi Pak jumpa Pak Kadis lagi mengecek pekerjaannya, ya kan. Jadi duduk santai lah kita di apa namanya, cakruk ya, Pak. Cakruk. Nah, jadi oke. Jadi ini kita cakap-cakap kita masalah tentang lingkungan hidup di Kabupaten Langkat, Pak Kadis, ya kan. Jadi kita juga sudah pernah dengar, ya kan, bahkan Kabupaten Langkat itu telah meraih Adipura, ya, Pak Reza, ya. Ada beberapa kali lah, kan. Ada 9 kali kalau tidak salah. Adipura, ya. Bukannya gampang merebut prestasi itu, kan, gitu kan. Nah, jadi artinya begini, Pak. Pernah meraih 9 kali Adipura dan terhenti akibat pandemi, ya. Pandemi. Jadi berapa lama itu berhenti gitu? 3 tahun, ya. Nah, kemudian aku dengar di tahun ini juga ada penilaian Adipura, ya. Ada, benar. Oke. Kalau boleh tahu, Pak Harmain sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, ya kan. Kemarin kan ku tengok Pak Kepala Dinas dan Pak Kabid dengan Pak Sekretaris sibuklah keliling, artinya menghayu-hayukan kepada warga, agar tertib, kan gitu kan.
untuk kemarin apa penilaian Adipura itu ya. Nah, sampai sejauh mana sekarang ini penilaian yang kemarin dilakukan oleh orang pusat itu tentang Adipura ini? Ya, berarti memang kita ini kalau dibilang penilaian ya kita sudah dilakukan penilaian itu di bulan berapa bulan apa kemarin ya bulan kemarin bulan Agustus lah ya. Iya, bulan Agustus. Kemarin. Menunggu lah ini ya, menunggu hasil. Ya, ada beberapa item yang dinilai untuk kota Stabat terkhusus kan gitu kan. Tapi memang untuk penilaiannya Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat kan gitu. Jadi ya ini salah satu lokus penilaian dari tim Adipura. Ini adalah kita di TPA, tempat pemrosesan akhir sampah. Nah tadi kami sudah ngecek tadi di sana. Kebetulan Jari datang ya ini kita diskusi kan gitu. Iya. Karena gini Pak Kadis ya, kita kan mendengar prestasi yang luar biasa lingkungan hidup ini, maka kita tertarik ya kita cobalah jalan-jalan teh ya kan nengok tempat akhir sampah ini kan gitu kan. Nah, kemudian kan kita juga nanti akan lihat juga kemarin juga ada tayangan kita juga Pak Kadis tentang monumen Tugu tentang Adipura ya. Jadi itu kan kalau tidak salah gawean memang lingkungan hidup itu ya. Benar itu Pak. Oh, jadi kalau bolehlah tahu Pak Reja, itu kan menelan anggaran itu. Iya. Berapalah kalau kita masyarakat ini anggaran yang diproyeksikan untuk Tugu itu? Baik, saya coba jawab izin Pak. Memang Tugu Adipura sudah kita anggarkan itu Pak, sejarahnya dari 2021. 2021. Cuman 2021 itu gagal tender, 2022 juga gagal tender. Memang persyaratan yang dicukupi pada saat itu dari penyedia itu belum sangat sesuai persyaratan lah. Seperti itu. Kemudian izin untuk Tugu Adipura sendiri itu memakan biaya itu sekitar 667-an juta. Iya. Jadi di sekitar Tugu Adipura itu nantinya akan ada tugu tematik etnis, melambangkan kerukunan suku. Bukan suku yang ada di Kabupaten Langkat. Jadi Kabupaten Langkat ini memang dasarnya basicnya ya, memang itu masyarakat atau rumpun suku Melayu. Cuman juga suku Melayu tersebut juga banyak juga suku mayoritas, yaitu ada Karo, Jawa, Banten ya, Tapanuli juga ya, suku Batak juga. Jadi kita sudah FGD pada saat 2021. Itu dipimpin FGD itu pada saat itu dipimpin sama Pak Profesor Hamdani. Pak Profesor Hamdani merupakan salah satu guru besar antropologi di Universitas Sumatera Utara. Jadi kita sudah FGD-kan kepada beberapa dinas, kemudian beberapa pemangku adat juga. Jadi dapatlah konsep Tugu Adipura tersebut lengkap dengan tanjaknya. Jadi dia ada tanjaknya. Ada tanjak ini. Jadi nggak hanya Tugu monumental aja, Tugu Adipura saja, tapi dia punya simbolisasi masyarakat suku bangsa Melayu. Jadi ada semacam mahkota Melayu yang kita buat di situ tanjak. Kelilingnya ada tugu tematik etnis. Itu tugu tematik etnis itu ada tugu tepak sirih Pak. Artinya kita tepak sirih itu pendatang tuh datang sini welcome gitu. Kemudian ada tugunya itu tugu Balai Pulut. Nah, jadi orang datang sini kita kasih makan gitu Pak. Mau siapapun yang datang di Langkat, di kota Stabat sebagai gerbangnya, gerbangnya kita kasih makan. Sambut lah gitu ya. Disambut. Ya, kalau kata orang Melayu dulu ada Balai Pulut, nah kalau datang ya Pak ya pastinya dikasih lah makan. Tandanya itu di welcome lah untuk di Kabupaten Langkat ini. Dan kemudian ada Tugu Ahoy gitu bilang. Ahoy. Jadi Bapak lihat nanti Pak Jari Gijar itu ada macam tugu galangan kapal, bacanya Ahoy. Arahnya tuh ke Brandan sana Pak. Artinya kita masyarakat dari sana, dari Teluk Aru. Iya. Itu berdasarkan FGD yang sudah kita buat 2021. Oke. Jadi penonton cakap-cakap kan gitu. Kalau dari Medan kita mau ke Stabat, mau ke Langkat, itu kita disambut oleh Tugu itu ya, Tugu etnis Adipura. Jadi aku dengar tanjak katanya kan. Nah ini sesuai yang aku pakai ini tanjak namanya kan gitu kan. Makanya aku pakai tanjak kan gitu. Jadi pandai juga. Yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Langkat itu sangat baik. Makanya kita sebagai warga Kabupaten Langkat, apa yang sudah dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup itu mari kita jaga bersama-sama. Kan gitu kan? Nah, jadi tidak sia-sia pemerintah itu membiayai membangun itu. Kalau kita rusak, bahaya kan gitu kan? Makin cantik. Jadi nanti kalau kita dari Medan naik angkot,
ataupun naik apanya yang jurusan ke Brandan itu Pak. Kalau duluan simpang maut berhenti kan. Nah, sekarang nanti bakalan simpang apa namanya itu? Simpang Tanja. Berarti betul lah Simpang Tanja. Ya kan? Nah, jadi waktu itu kita nengok dalam keadaan rubuh ya, sampai menangis juga bahkan sayang rupanya Adi bangun lebih bagus kan gitu kan. Oke. Abang datang dari Canggang mau ke Brandan nggak nampak? Nggak nampak lah, nampaknya titik lampu kan gitu kan. Ya, mudah-mudahan kan itu jadi ikon juga. Betul. Nah, kan jadi gitu, Pak. kalau orang di luar Langkat datang ke Sabat, lihat ada ikon Langkat Tanja. Kalau dulu kita ke alun-alun hanya Tugu Amir Hamzah ya kan. Nah, sekarang ya mudah-mudahan ke depannya nanti ada ikon. dengan generasi muda ini alhamdulillah selama kepemimpinan Pak Asah Pandin ini pejabatnya rata orang muda semua ini. Siap. Kan itu. Salah satunya Pak Kepala Dinas. Masih muda kan gitu kan. Artinya masih energik Pak ya. Ke depannya nanti. Ada yang lebih muda lagi. Junior Pak. Oh iya. Ya senior dulu lah. Kan gitu. Jadi artinya gini Pak Kadis. Kita Kabupaten Langkat ini kan ya artinya dengan hampir 1 juta ya, 1 juta jiwa penduduk warga dengan 23 kecamatan kan gitu kan. Ya kepala-kepala dinas ini, pejabat-pejabat ini kan kita butuh yang muda. Jadi artinya bagaimana Langkat ini sepakat kita harus bangun gitu kan. Lebih baik dari sebelumnya. Kedepannya nantilah kan gitu Pak Kadis kan punya cita-cita. Selagi memimpin dinas lingkungan hidup ini kan mau dikemanakan lah. Kan begitu kan? Karena orang-orang muda ini energik ini. Banyak karya yang dilakukan seperti Pak Reja nanti ini pasti nih luar biasa ini kan gitu kan. Ya, kita sudah lihat bahwasanya TPA tertata dengan baik. Ya kan? Alhamdulillah bahkan bisa mempertahankan sampai 9 bukan 9 Adipura itu kan bukannya gampang itu Pak. Kan gitu kan? Nah, jadi visi misi Pak Kadis lah ke depannya tentang Kabupaten Langkat ini, terutama di dinas Bapak lah. Sebetulnya kalau visi misi ini kami kan nggak terlepas dari kepala daerah. Kita nggak boleh visi misi itu di luar dari visi misinya Pak Kepala Pak Bupati atau kepala daerah. Jadi memang kalau kami di Dinas Lingkungan Hidup ini bukan cuman mengurusi persampahan saja, gitu. Di Dinas Lingkungan Hidup ini juga kita mengurusi lingkungan kan gitu Pak. Jadi ya penataan lingkungan juga juga kalau misalnya ada pencemaran juga di Dinas Lingkungan Hidup. Memang salah satu bidangnya ini adalah Pak Reja ini adalah bidang PSLB 3 dan peningkatan kapasitas ya. Nah, jadi memang beliau ini memang ahlinya dalam bidang persampahan dan limbah B3 kan gitu Pak. Nanti di bidang yang lain juga ada kayak bidang PPLH dan juga bidang pencemaran. Dan ini harus berkolaborasi lah ke depannya bisa mendukung kepemimpinan Pak Bupati. Pak Asah Pandin. Ya terkhusus kami di lingkungan hidup ya harus mendukung kinerjanya Pak Bupati. Itu dia. Oke. Yang paling penting. Selain dinas juga mendukung kinerja Pak Bupati, juga masyarakat juga harus mendukung. Kan gitu kan. Tanpa masyarakat tidak ini. Jadi kan kesadaran kita. Nah, hari ini kebetulan lingkungan hidup juga menangani tentang pencemaran. Pencemaran ini kan lebih banyak yang dilakukan oleh warga kan gitu. Tapi kalau warga Langkat ini sadar, ya insya Allah Langkat ini luar biasa kan gitu kan. Nah, kita harap itu ya masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Langkat, mari kita tata ya kan, jangan kita cemari lingkungan kita kan gitu kan Pak ya. Oke, kita cakapnya ini udah agak sore, agak sedap juga ini kan. Kemudian gini Pak Kadis, kita tuh di alun-alun itu kan luar biasa. Artinya apa? Kita 2 tahun ke depan inilah, ya kan, belakangan ini 2 tahun ini lebih penataannya sepertinya lebih baik dari sebelumnya karena dari situ ada bangku-bangku kan gitu kan. Jadi harapan Pak Kadis lah kepada masyarakat ketika bangunan yang telah disiapkan ya kan, sarana tempat duduk, tempat istirahat kan gitu kan, itu kan ada juga pencemaran juga itu Pak, pencemaran sampah-sampah. Nah, jadi harapan Pak Kadis dan Pak Kabilah kepada warga yang beraktivitas di lingkungan itu di alun-alun itu bagaimana agar lingkungan kita ini makin indah dipandang. Nah, silakan Pak Kadis. Harapan kami memang kepada masyarakat kita terkhusus di Kecamatan Setabat ini memang ya lebih menjaga fasilitas yang ada, yang sudah ada kan gitu ya kan. Memang kalau permasalahan sampah
Ya itu tadi, memang karena memang banyak memang mungkin kekurangan apa ya pengetahuan mungkin dari masyarakat untuk mengumpulkan. Tapi ya kami berharap kedepannya kerjasama dari masyarakat dan juga semua kami juga bisa dibantu untuk mensukseskan itu kan gitu Pak. Jadi ya kita berharap seperti tadi seperti disampaikan ya kita berharap ini dijaga fasilitas-fasilitas kita yang ada di Kabupaten Langkat ini terkhusus di Kecamatan Setabat. Termasuk bak sampah dijagalah ya kan. Ya, betul. Jangan dibawa ke Satu lagi Mas. silakan. Kau tanya aja, ajar aku aja. Itu kan kota Adipura. Ya. Cuma kalau kita pandang-pandang nyaris nggak ada tong sampah kayaknya, sikin gitu. Kayak mana bisa seperti itu Pak Reja? Ya, itu. Baik, boleh izin. Ya, silakan. Memang menarik sekali topiknya ya. Bang Budi nih tahu aja nih. Izin, memang kita memang punya program tuh ke pengurangan sampah. Bang Budi. Awalnya, memang kita di Perpres 97 tahun 2017 kita ada Jakstranas namanya, Pijakan Strategis Nasional. Jadi kita di 2025 yaitu kalau kita hitung sekitar 2 tahun lagi Pak, itu kita punya nilai pengurangan itu 30% dan penanganan sampah 70%. Izin, 70% penanganan ya, bukan pelayanan ya Pak. Bedakan pelayanan dengan penanganan dan pengurangan. Jadi ada 3 subtema pada Perpres 97, yaitu 1 pelayanan, penanganan dan pengurangan. Pelayanan kita memang kita nggak bisa memanfaatkan anggaran sebesar-besarnya. Jadi source atau sumber daya yang nggak akan habis itu adalah sampah Pak. Semakin bertambah penduduk semakin banyak. Jadi memang untuk kategori Kota Setabat memang kita inginnya punya kemandirian dalam punya pola pikir sehat dalam bijak pengolahan sampah plastik. Jadi terutama kita kepengen ya masyarakat itu sadar dulu Pak bahwa kenapa tidak ada tong sampah. Satu, karena memang masyarakat itu harus punya kebijakan sendiri atau punya pola pikir untuk bijak mengolah sampah dulu. Gitu. Masalah pelayanan sampah kita fokuskan ke sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Kalau kita mau siapin tong sampah, Bang Budi, mau berapa tong sampah? Sekarang kita bilang. Berapa anggaran mau kita kucurkan untuk itu aja? Sementara itu barang pakai habis. 1 minggu kita taruh, udah gitu barangnya udah nggak ada. Terus-terusan seperti itu aja. Jadi kita punya kebijakan, Pak Kades juga punya kebijakan. Bagaimana kalau kita tuh merubah mindset masyarakat dulu. Untuk bagaimana ini kita mencerminkan Kota Adipura loh. Kota Adipura itu bukan dinilai di pelayanannya. Kota Adipura merupakan nilai dari peran serta masyarakatnya. Jadi ada beberapa indikator untuk Adipura. Tadi Pak Wajari juga udah nyinggung kenapa kok bisa dapat Adipura nih ya. Sebenarnya simpel Pak. Dia ada berapa item yang ada indikator untuk penilaian Adipura. Salah satunya TPA ya Pak. TPA. Betul. TPA kita merupakan satu-satunya dibandingin dengan kota kecil lainnya. Kita itu punya sistem control landfill Pak namanya. Jadi control landfill itu gampangnya Wajari, Budi, ada sampah ya kita kelola, yaitu ada rumah kompos, kemudian residunya kita masukin, kita tumpuk, kita timbun lagi atau covering lahan dengan tanah. Makanya Wajari lihat ada sekitar ada tanah timbun, tumpukan di mana-mana. Itu kita ngejaga misalnya untuk zona aktif 1 atau sampai 3 bulan. Zona aktif kita siapin berapa ton? Sekitar mungkin ada 1000 ton. Nanti ketika udah penuh, kita timbun lagi dengan tutup dengan tanah. Karena memang itu yang sesuai syarat dengan Permen LHK-nya. Jadi itu satunya. Yang kedua memang peran serta masyarakat Wajari. Jadi kita memang beberapa masyarakat kita juga sudah melakukan pengurangan sampah. Salah satunya memang banyak kita punya bank sampah yang ada di Kota Setabat. Bank Induk Kota Setabat, ada bank sampah Kuala Bingai Indah juga. Jadi sebenarnya kita juga punya kayak masyarakat yang pergerakan untuk punya pola pikir bebas sampah. Seperti itu dia. Jadi terima kasih Pak Kabid. Kita nanti cakap sampai itu khusus itu ya kan. Panjang ceritanya Bu. Makanya kau cepat kali. Kemarin mau cerita sama Pak Kadis aja ini kan gitu kan. Iya. Jadi artinya gini, kita cerita tentang lingkungan hidup dulu lah. Kita kan ada visi dan misi sudah Pak Kadis nanti bagaimana. Kemudian ini kan di akhir masa tahun 2023. Bagus sekali pertanyaannya. Pencapaian target
Kan gitu kan. Nah, mendekati akhir tahun ini sejauh mana pencapaian target di lingkungan hidup selama Pak Kadis pimpin lah. Kemudian kalau bisa juga kita ingin tahu apakah ada PAD di lingkungan hidup itu, Pak. Tolong jelaskan, Pak Kadis. Ini kalau dibilang pencapaian ya sampai dengan saat ini kita untuk apa namanya ini anggaran kita itu ya mungkin sudah sekitar 60 ya, 60 atau 60% ya. 60 atau ke 70%. Jadi memang pada intinya kita tetap fokus sama kegiatan kita di Dinas Lingkungan Hidup ini. Dan memang untuk persampahan dan pertamanan ini kita memang lebih ekstra, memang khusus melihatnya kan gitu ya kan. Jadi ya itu tadi, memang kita berharap sampai dengan akhir tahun nanti kita bisa mencapai target dari ini kita. Mungkin itu. Ya, amin. Oke. Jadi cakap-cakap kita ini sampai di sini dulu ya, warga Langkat khususnya yang terdekat di pemerintah Kabupaten Langkat ya, Kota Setabat, Tanjung Pura yang terdekat lah ya kan. Kalau warga ingin bertanya ataupun menyampaikan unek-uneknya, silahkan sampai di komentar ini, kita akan sampaikan kepada lingkungan hidup. Kalau khusus bidang sampah ada kabitnya kan gitu kan. Kalau Pak Kepala Dinas saja secara global aja nerimanya kan gitu kan. Boleh. Oke, jadi terima kasih Pak Kadis, kita cakap-cakap di lingkungan hidup ini, dan kita juga berharap kami sebagai warga Langkat pertahankan prestasi yang sudah diraih ini, kan begitu kan? Dan kita yakin dan percaya kepada pejabat muda ini, kan kita berharap seperti itu. Langkatnya akan lebih hebat lagi ke depannya, kan gitu. Dan kita juga berdoa kepemimpinan kita yang saat ini, Bapak PLT Haji Safandi, kita doakan sehat-sehat selalu lah, kan, untuk menjelang masa di akhirnya, dan dia juga harus sehat nanti ke depannya, kan gitu kan. Oke, mohon maaf kami kalau ada kata-kata yang mungkin tak berkenan, dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.